Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sekali lagi coba mana jempolnya? Luar biasa. Oke. Wah, Kak Ocha senang banget nih Kak Anita bisa ketemu lagi sama adik-adik Sabtu Ceria. Nah, pasti adik-adik di rumah juga seneng loh, Kak. Pastinya dong. Oke deh adik-adik, kita mau mulai ya ibadah Sabtu Ceria hari ini. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama berdiri yuk. Oke deh, kita akan mulai ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk semua berkat Tuhan berkat Tuhan buat kami. buat kami. Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kalau hari ini Tuhan undang kami Tuhan undang kami untuk boleh mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Sabtu Ceria. Sekarang Sekarang kami mau kami mau menyembah Tuhan, Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. memuji Tuhan. Biarlah Biarlah Tuhan memberkati Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Hanya Yesus. di dalam Hanya di dalam nama Nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke deh adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan yuk. Ikutin gerakan Kak Ocha sama Kak Anita ya. Oke, Kak Ocha. Oke deh, langkah kanan kiri dulu yuk. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan. Burung ini dipindahkan. Burung itu disingkirkan. Burung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Lagi yuk. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey. Bukan gagah, hey, hey. Tapi rohku kata Tuhan. Burung ini dipindahkan, burung itu disingkirkan, burung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Burung ini dipindahkan, burung itu disingkirkan, burung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Ocha keren banget ya Tuhan kita. Keren banget Kak Anita. Tuhan Yesus bisa memindahkan gunung, bisa menyingkirkan, bahkan Tuhan Yesus juga bisa meratakan. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau lebih lagi katakan pujian ini. Kita mau sama-sama katakan Allahku besar. Besar banget. Oke adik-adik, ikutin lagi ya gerakan kakak ya. Yuk sama-sama katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Oke, sekali lagi adik-adik, kita mau sama-sama katakan Allahku besar. Nanti tangannya yang besar ya. Kalau dibilang Allahku besar, langsung dilebarin tangannya, bisa? Bisa Kak. Oke, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan
Tuhan di tengah kita besar kuasanya. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia serahkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah Besarnya mana? besar, besar. Sekarang goyang ke kanan yuk. Sama-sama lompat bisa? Besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Sukacitanya mana? Serahkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Ayo lagi lompat yang tinggi ya. Besar hujannya dari awal. Tuhan Allah di tengah kita. Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Serahkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Sekarang ke depan yuk adik-adik. besar. Mundur bisa pelan-pelan. Lompat yang tinggi ya. Besar. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang udah mulai ngos-ngosan? Aku Kak. Siapa yang udah keringetan? Aku, Kak. Sambil besar-besar tangannya udah besar. Sekarang adik-adik silakan duduk. Boleh dulu tarik nafasnya. Terus jangan lupa dibuang pelan-pelan. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mau datang sama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bersyukur punya Bapa seperti Tuhan yang melakukan banyak mukjizat, banyak keajaiban dalam hidup kami. Sungguh tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup melakukan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku
mujizat itu nyata. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang terlihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab sebab Engkau sanggup melakukan melakukan banyak hal dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami mau Terus percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam ibadah anak online Kabar Baik. Tema kita kali ini adalah 10 tulah atau 10 bencana yang diambil dari kitab Keluaran pasal 7 sampai dengan pasal 13. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir. Musa dan Harun mereka pergi menghadap Raja Firaun dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun sehingga Raja Firaun tidak mengabulkan permintaan Musa dan Harun agar membebaskan bangsa Israel. Karena itulah Tuhan menghukum orang Mesir dengan tulah-tulah atau bencana-bencana. Nah, tulah pertama adalah air menjadi darah. Ketika Tuhan berfirman, maka Musa dan Harun melakukan persis seperti apa yang difirmankan Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan dipukulkannya tongkat itu kepada air yang ada di sungai Nil di depan mata Raja Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang ada di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil itu sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil itu.
dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tulah kedua adalah katak. Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Musa dan Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak dari sungai Nil, dan katak-katak itu menutupi seluruh tanah Mesir. Tulah ketiga adalah nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, lalu mereka berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada semua binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Tulah keempat adalah lalat pikat. Tuhan mendatangkan banyak-banyak lalat pikat ke dalam istana Raja Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena lalat pikat itu, tetapi Tuhan mengecualikan tanah Goshen di mana umat Israel tinggal, sehingga di tanah Goshen tidak ada terdapat lalat pikat. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Tuhan membuat ternak orang Mesir yang ada di padang, kuda-kudanya, keledai, unta-untanya, lembu sapi dan kambing domba semua terkena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari ternak orang Israel. Tetapi segala ternak orang Mesir itu semuanya mati. Tulah keenam adalah barah. Musa dan Harun mengambil jelaga dari dapur peleburan seperti yang difirmankan Tuhan. Mereka berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkan jelaga itu ke udara. Maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Bara atau borg itu ada di tubuh seluruh orang Mesir dan binatang-binatangnya. Tulah ketujuh, hujan es. Tuhan berfirman, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi seluruh tanah Mesir. Hujan es itu menimpa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpanya binasa mati oleh hujan itu. Dan segala pohon di padang ditumbangkan oleh Tuhan. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Tulah kedelapan adalah belalang. Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Angin timur itu membawa belalang. Belalang itu menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang itu memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di padang dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau-hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Tulah kesembilan, gelap gulita. Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari.
Tetapi pada semua orang Israel di tempat kediaman mereka, di rumah mereka, ada terang. Tulah ke-10 anak sulung mati. Pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, beserta segala anak sulung hewan. Karena itulah pada malam itu juga Firaun segera memanggil Musa dan Harun. Firaun menyuruh Musa dan Harun dan seluruh bangsa Israel segera pergi dari tanah Mesir karena Raja Firaun sangat takut. Akhirnya bangsa Israel bebas. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, ayat hafalan dari Kisah 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah ya. Dihafalkan adik-adik. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Keren banget Kak. Keren ya. Tuhan waktu menyelamatkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan membuat 10 tulah. Itu artinya apa sih adik-adik? Nah itu adalah bukti kalau Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan melakukan banyak mukjizat Kak Ocha. Iya Kak, kita banyak banget sampai 10 loh. Coba adik-adik bikin jarinya 10. Nah, itu artinya kita juga tetap harus percaya kalau Tuhan menyertai hidup kita. Iya bener banget Kak Anita, Tuhan gak pernah tinggalin kita loh adik-adik. Betul. Dan Tuhan itu bisa melakukan banyak mukjizat adik-adik. Kak Ocha pernah nggak misalnya berdoa supaya dapat mukjizat? Pernah dong Kak, waktu itu Kak Ocha pernah berdoa supaya Kak Ocha sembuh dari sakit. Terus tahu gak Kak Anita? Apa tuh? Kak Ocha beneran sembuh loh adik-adik. Wah, boleh kasih tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat untuk kita semua adik-adik, seperti Tuhan melakukan mukjizat memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Keren ya Tuhan kita Kak Ocha. Keren banget Kak. Keren banget adik-adik. Terus sekarang kita ada apa sih Kak Ocha? Nah sekarang kita ada ayat hafalan. Wow, gimana nih ayat hafalannya Kak Ocha? Nah ayat hafalannya nanti ada cuplikan videonya adik-adik. Adik-adik dengerin ya dan jangan lupa dihafalkan. Oke, silakan melihat. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keren banget. Pinter-pinter semua ayat hafalannya. Adik-adik, ibadah Sabtu ceria sudah selesai. Sedih ya Kak. Tapi tenang, Sabtu depan kita ada Sabtu ceria jam 4 sore. Di mana Kak? YouTube GBI Kabar Baik. Jadi jangan lupa udah siap-siap mandi, dan kalau bisa udah makan biar gak lapar, loncat yang lebih semangat. Oke deh Kak. Nah, kita mau tutup dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk mukjizat dan kebesaran yang Tuhan berikan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan bangsa kami dan dunia dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.